Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Indonesia, berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia dalam topik stokiometri bersama saya Ibu Dwi Retnaningsih. Yang pertama kita akan membahas tentang massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Massa atom relatif atau AR adalah massa rata-rata suatu atom dibandingkan dengan massa standar, yaitu yang menjadi standar adalah 1/12 dikali massa atom karbon isotop 12. Mengapa dipilih karbon isotop 12? Karena isotop karbon 12 merupakan isotop yang melimpah di alam dan stabil. Massa satu atom karbon isotop 12 setara dengan 12 SMA atau satuan massa atom. Sehingga 1 SMA sama dengan 1/12 dikali massa satu atom karbon isotop 12, yaitu sekitar 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Dengan demikian, untuk menghitung massa atom relatif atau AR atom X, yaitu sama dengan massa satu atom X dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12. Contohnya, massa rata-rata atom O adalah 2,7 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Jika massa rata-rata satu atom karbon isotop 12 adalah 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram, tentukan ARO. Nah, teman-teman, tinggal kita masukkan dalam rumus ya. ARO sama dengan massa satu atom O dibagi 1/12 kali massa satu atom karbon isotop 12, yaitu sama dengan 2,7 kali 10 pangkat minus 23 dibagi 1/12 dikali 1,99 kali 10 pangkat minus 23. Hasilnya adalah 16,283. Inilah AR dari atom O. Bagaimana menghitung AR rata-rata suatu unsur jika diketahui kelimpahan masing-masing isotopnya? Caranya adalah AR rata-rata atom X sama dengan persen 1 atau kelimpahan atom yang pertama dikalikan AR1 ditambah persen 2 yaitu kelimpahan isotop yang kedua dikali AR2 dan seterusnya tergantung jumlah isotopnya dibagi 100. Contohnya teman-teman silakan buka LKS halaman 52 nomor 8. Atom natrium memiliki dua isotop yaitu Na11 massanya 22 sebanyak 2%. Dan Na11 masanya 23 sebanyak 98%. Hitung AR rata-rata atom Na. Nah, teman-teman, AR rata-rata atom Na sama dengan persen 1 dikali AR1 ditambah persen 2 dikali AR2 dibagi 100. 2% dikali 22 karena massa yang pertama adalah 22. Ditambah kelimpahan yang kedua 98% dikali 23 lalu dibagi 100. Hasilnya adalah 44 ditambah 2254 dibagi 100, yaitu 2298 dibagi 100. Sehingga AR rata-rata atom Na adalah 22,98. Sangat mudah bukan? Nah, bagaimana kita menentukan massa molekul relatif? Sama dengan AR tadi ya teman-teman, massa molekul relatif adalah massa rata-rata suatu molekul dibandingkan dengan massa standar, yaitu 1/12 massa atom karbon isotop 12. MR juga merupakan penjumlahan dari AR atom penyusunnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Hitung MrH2O jika diketahui ARH sama dengan 1 dan ARO sama dengan 16. Cara mengerjakannya, MrH2O sama dengan 2 ARH ditambah ARO. Sama dengan 2 dikali 1 yaitu ARH1 ditambah 16.
Hasilnya adalah 18. Bagaimana kita menghitung MR dari suatu kristal hidrat? Contohnya seperti ini. CoCl2.2H2O. Jika diketahui ArCO sama dengan 52, Cl 35,5, H 1 dan O 16. Jadi caranya sama seperti tadi teman-teman, jumlahkan saja Ar atom penyusunnya, yaitu ArCO ditambah 2 ArCl ditambah 2 kali dari molekul H2O, yaitu 2 ARH ditambah ARO. 52 ditambah 2 kali 35,5 ditambah 2 kali dari 2 kalikan 1 ditambah 16, yaitu 52 ditambah 71 ditambah 2 kali 18. Jadi 2 kali 18 ini miliknya 2H2O tadi teman-teman. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 159. Bagaimana teman-teman? Bisakah dipahami? Yang kedua, kita akan membahas konsep mol. Apa itu mol? Mengapa perlu adanya mol? Nah, teman-teman, untuk memudahkan kita dalam menghitung jumlah partikel, maka digunakanlah satuan mol. Bayangkan teman-teman seperti menghitung jumlah benda yang lainnya. 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 kodi sama dengan 20 lembar. Lalu bagaimana dengan 1 mol? Ternyata 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, jadi 1 mol tadi setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, teman-teman. Nah, angka ini ditemukan oleh Amadeo Avogadro, sehingga tetapan ini dikenal dengan bilangan Avogadro yang kemudian dilambangkan dengan L. Adapun mol dilambangkan dengan N. Sehingga teman-teman, kalau kita ingin menghitung mol, caranya adalah jumlah partikel dibagi dengan jumlah partikel dalam 1 mol, yaitu L. Jadi, mol sama dengan jumlah partikel dibagi L. Atau jika diminta jumlah partikelnya sama dengan mol dikalikan L. Perhatikan ilustrasi berikut. Adi membeli 1 lusin dus biskuit. Tiap dusnya berisi 6 kaleng biskuit. Hitung yang pertama, A. Jumlah dus biskuit yang dibeli Adi. B. Jumlah kaleng biskuit yang dibeli Adi. Nah, cara mengerjakannya untuk yang A, 1 lusin dus biskuit sama dengan 12 dus. Jadi jumlah dus biskuit yang dibeli Adi adalah 12 dus. Lalu bagaimana menghitung jumlah kaleng biskuit yang dibeli Adi? Kita ingat lagi, 1 dus ada 6 kaleng. Sehingga jumlah kaleng yang dibeli adalah lusin dikali jumlah kaleng dalam 1 dus, yaitu 1 lusin dikalikan 12 dus dikalikan 6 kaleng dalam 1 dus, sehingga totalnya ada 72 kaleng. Nah, sama teman-teman, dalam kita menghitung jumlah partikel, kita lihat dulu molekulnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Terdapat 2 mol NaOH. Hitung, mohon maaf ini salah soalnya ya, harusnya terdapat 2 mol NaOH. Hitung jumlah molekul, jumlah atom, dan jumlah ion. Kita lihat bersama, 1 molekul NaOH ternyata ada mengandung 1 atom Na dan 1 atom O dan 1 atom H. Sehingga dalam 1 molekul NaOH terdapat 3 atom. Lalu jika dihitung jumlah ionnya, NaOH jika diionkan hasilnya adalah Na+ dan OH-. Sehingga dalam 1 molekul NaOH terdapat 1 ion Na+ dan 1 ion OH-. Sehingga totalnya ada 2 ion. Jadi untuk menghitung jumlah molekulnya, caranya sama seperti tadi teman-teman. N dikali L. N adalah mol.
yaitu 2 mol, dikalikan L, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 12,04 dikali 10 pangkat 23. Nah, kita tuliskan dalam bentuk angka penting ya, yaitu 1,204 dikali 10 pangkat 24 molekul. Lalu bagaimana menghitung jumlah atom? Yaitu molnya dikalikan L dikali jumlah atom dalam satu molekul. 2 mol dikali L-nya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali jumlah atom dalam satu molekul, yaitu tadi ada 3 atom. Maka hasilnya adalah 36,12 kali 10 pangkat 23 atau 3,612 dikali 10 pangkat 24 atom. Mohon maaf, ini harusnya atom ya teman-teman. Kemudian yang C untuk jumlah ion, cara menghitungnya adalah N yaitu mol dikalikan L dikalikan jumlah ion dalam satu molekul, yaitu 2 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 kali jumlah ion dalam satu molekul, yaitu ada 2 ion. Sehingga hasilnya 24,08 kali 10 pangkat 23 atau 2,408 kali 10 pangkat 24 ion. Mohon maaf teman-teman, ini harusnya ion ya. Nah, semoga teman-teman bisa membedakan antara molekul, atom, dan ion. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana menurut kalian? Satu lusin apel ada 12 apel. Satu lusin semangka ada 12 semangka. Apakah satu lusin apel dan satu lusin semangka masanya sama? Nah, tentu tidak, bukan? Yang sama adalah jumlahnya. Demikian halnya dengan partikel. 1 mol partikel masanya berbeda dengan antara partikel satu dengan yang lainnya. Yang sama adalah jumlah partikelnya. Misal, 1 mol atom hidrogen tentu berbeda dengan 1 mol atom natrium. Masanya tentu berbeda karena ukuran atomnya berbeda. Namun jumlah partikel atom hidrogen 1 mol dengan jumlah partikel atom natrium 1 mol sama jumlahnya. Nah, sehingga kita mengenal istilah massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol zat yang besarnya sama dengan AR atau MR, namun dalam satuan gram. Jadi, mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. AR untuk atom, MR untuk molekul. Atau dengan kata lain, jika ditanya massa, maka massa sama dengan mol dikali AR atau MR. Contohnya seperti ini teman-teman. Berapa massa NaOH sebanyak 0,2 mol? Massa NaOH sama dengan mol dikali MR, yaitu 0,2 dikali mRNaOH. mRNaOH tinggal dijumlah saja ya teman-teman, yaitu ARNA ditambah ARO ditambah ARH, yaitu 40. 0,2 mol dikali 40 ketemunya 8 gram. Nah, sangat mudah kan? Nah, sekarang kita mengenal volume molar. Volume molar adalah volume 1 mol gas yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kondisi ini dikenal dengan STP. Jadi, mol bisa kita hitung dengan volume STP dibagi 22,4. Atau jika ditanya volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Nah, contohnya seperti ini. Terdapat gas hidrogen sebanyak 1,12 liter. Hitung molnya. Maka mol bisa dihitung volume STP dibagi 22,4, yaitu 1,12 dibagi 22,4, hasilnya 0,05 mol. Namun teman-teman, jika kondisinya bukan STP, yaitu bukan 0 derajat, bukan 1 atmosfer, jangan menggunakan rumus yang atas, tapi menggunakan rumus PV sama dengan nRT, yaitu P-nya adalah tekanan, V-nya volume, R-nya tetapan gas, dan T-nya adalah suhu.
Demikian teman-teman. Kemudian dari sini bisa kita simpulkan mol bisa kita hitung dari massa, jumlah partikel, dan volume STP. Nah, teman-teman, untuk memudahkan kalian dalam menghafalkan rumus ini, bisa dilihat kita buat tanda panah menuju mol dan keluar dari mol. Semua tanda panah yang menuju mol kita beri tanda bagi. Yang keluar dari mol kita beri tanda kali. Nah, untuk massa ke mol dibagi AR atau MR. Berarti sebaliknya, kalau mol mau dijadikan massa, mol dikali AR atau MR. Kemudian, jika hubungan mol dengan jumlah partikel, maka kalau jumlah partikel dijadikan mol, jumlah partikel dibagi L. Namun, jika kita punya data mol ingin diubah ke jumlah partikel, berarti kita berjalan dari mol menuju ke jumlah partikel, yaitu mol dikali L. Sama dengan volume pada kondisi standar STP. Teman-teman, jika punya data mol ingin dijadikan volume, maka kita berjalannya dari mol menuju volume STP, yaitu mol dikali 22,4. Sebaliknya teman-teman, jika teman-teman punya data volume pada kondisi STP, ingin dijadikan mol, maka caranya volume STP dibagi dengan 22,4. Demikian teman-teman, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.